mbakmu tuh loro, mbakmu siji, iki telu. Kurang-kurang. Berikut ini adalah salah satu transaksi yang ada di Pasar Raya. Pasar Mukti. Raya Mukti. Jalan Raya Mukti Raya. Iki kanggo sawah. Mbakmu sing gambare apa? Gambare apa ndek aku. Ini adalah kemudian ada yang sedang berjual sayur. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Gina Nisrina. Di sini saya sedang berada di Pasar Arya Mukti yang berlokasi di Arya Mukti Raya. Pasar ini dibuka dari pukul 6 hingga 10 siang. Di pasar ini terdapat orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Transaksinya bisa berupa jual beli daging, makanan, pakaian, serta peralatan rumah tangga. Nah, teman-teman, pada bulan puasa, pasar raya ini buka dari pukul 3 hingga menjelang maghrib. Nah, di bulan puasa, mereka pada menghabiskan waktunya di pasar raya ini untuk berbelanja makanan berbuka puasa dan ngabuburit. Mereka menghabiskan waktunya untuk berbelanja, ngabuburit dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah situasi dan kondisi pasar raya di lokasi Taman Arya Mukti Raya pada sore hari. Di sini banyak yang berjualan makanan persiapan untuk berbuka puasa. Seperti misalnya ada jajanan gorengan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, biasanya pasar raya itu buka pukul 6 hingga 10 pagi pada umumnya. Namun pada bulan puasa dibuka pagi dan sore. Untuk paginya seperti biasa pukul 6 hingga 10 pagi, sedangkan untuk sore dibuka pukul 3 sampai atau 4 sore hingga menjelang maghrib. Sekian penjelasan vlog dari saya. Teman, berikut makanan yang ada di sore hari khususnya di bulan Ramadan. Seperti ada bakso, sempolan, gorengan, ada nasi ayam dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, disinilah kondisi pasar Arya Mukti Raya. Isinya guys, rame. Di sini pada persiapan untuk ngabuburit berbuka puasa. Berdasarkan video di atas, bahwa dalam transaksi Islam tidak boleh ada yang namanya unsur-unsur maghrib, yaitu masyir atau perjudian, goror atau ketidakjelasan, riba atau tambahan, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Selain itu, dalam transaksi perdagangan tidak boleh ada yang namanya kecurangan timbangan. Karena kecurangan timbangan itu sangat merugikan konsumen. Dan hal itu sangat dilarang dalam Islam. Transaksi jual beli sendiri merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual dan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang. Transaksi yang berlangsung haruslah jujur dan adil karena ditekankan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, akad jual beli bersifat konsensual yang berarti untuk terjadinya perjanjian jual beli cukup dengan kata sepakat saja. Setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 49. Nah, di dalam transaksi tersebut itu pula pembeli dan penjual boleh melakukan khiyar. Khiyar itu sendiri adalah hak untuk meneruskan transaksi atau pembatalan transaksi dikarenakan sesuatu hal. Contohnya yaitu terjadi kecacatan pada barang tersebut. Selain itu, di video dokumentasi terdapat kegiatan ngabuburit. Ngabuburit itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan di sore hari hingga menjelang berbuka puasa. Hukum ngabuburit itu boleh, namun ngabuburit menjadi sia-sia apabila kita melakukan hal yang sia-sia seperti menggosip dan lain-lain. Nah, untuk mengisi ngabuburit itu melakukan kegiatan hal positif seperti mengaji, menyiapkan buka puasa, dan sebagainya. Di dalam masyarakat, ketika transaksi terjadi yang namanya hutang. Nah, bagaimana Islam memandang hutang dalam transaksi? Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap hutangnya. Seseorang yang berhutang wajib hukumnya untuk membayar. Jika tidak membayar, maka dosanya tidak diampuni. Walaupun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya semua dosa orang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Dari hadis lain tersebut disebutkan dari Urwah dan Aisyah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam. Doanya sebagai berikut:
Allahumma ini a'udzubika minal maksami wal makro, yang berarti ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Nah, bagaimana jika hutang itu tidak terbayar? Namun orang itu telah wafat, maka apabila orang yang berhutang telah wafat, maka yang membayar hutang tersebut adalah ahli waris. Sekian penjelasan mengenai transaksi dalam sudut pandang ekonomi Islam di lingkungan sekitar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.